Halo, salam arsitek pintar. Kali ini saya akan bawakan apa yang terjadi di belakang desain kantor Arutmin Indonesia. Dalam arti saya akan paparkan behind the scene, konsep, proses, dan trik teknik cara membuat desain. Jadi kantor ini merupakan kompleks pada lahan kontur gunung dengan luas 9 hektar. Ini adalah video lanjutan dari yang sebelumnya mengenai animasi menggunakan SketchUp 8 dan Lumion 4. Silahkan simak videonya. Ini adalah site yang sudah jadi desain kompleks perkantoran Arutmin ini. Setelah ini akan saya terangkan bagaimana proses pembentukannya. Jadi ini sudah video jadi, tapi didapat konsepnya tidak langsung seperti ini. Ya, dilihat ini hasil jadinya. Prosesnya nanti banyak sekali bentuk-bentuk dengan layout yang berbeda. Awalnya kami mendapatkan data kontur melalui owner dengan tim survei mereka internal sendiri, yaitu tim batubara yang bisa memetakan dengan tepat titik-titik kontur melalui alat survei, misalnya GPS dan lain-lain. Dan dari data itu tim kami coba buat data kontur. Jadi bagian depan masuk itu rendah, menuju ke belakang tinggi, kemudian bagian tengah ini paling pucuknya paling tinggi, sementara bagian belakang itu turun tetapi sangat curam. Nah, kelihatan di sini. Ya, itu adalah data kontur yang kita buat. Dari data lapangan mengenai kontur, kita buat model konturnya secara 3 dimensi. Ini menggunakan SketchUp. Jadi seperti ini kontur kira-kiranya di awal. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Yang kami lakukan adalah bagaimana data-data irregular ini kita buat supaya teratur. Artinya kontur yang smooth begini akan sulit dibuat geometri, sehingga kita buat bagaimana sih membuat geometrik pada kontur. Yang pertama kita coba adalah membuat seperti ini. Nah, kita coba. Jadi ini adalah per 10 meter kalau tidak salah. Jadi dari sini kita coba menggeometrikan sesuatu yang tidak teratur, terutama seperti ini, kontur pada lahan 9 hektar di atas gunung. Demikian. Berikutnya adalah uji coba model. Jadi dari model kontur seperti ini kita buat bagaimana jika kita letakkan pohon. Jadi ini pohon yang paling sederhana dulu. Nah, asal ada dulu kita uji coba, tes. Kemudian dari sini kita coba mendeteksi posisi-posisi di mana saja kira-kira bangunan bisa diletakkan. Jadi ini tidak cuma pada data, tetapi perlu survei lapangan posisi di mana yang bisa dibangun. Apakah di situ jangan-jangan hutan belukar, tidak bisa, mana yang mudah dijangkau, mana yang bisa dibangun. Jadi ada beberapa titik di sini. Yang di awal kita coba di sini kayaknya bisa dibangun begitu. Kemudian karena data kontur seperti ini, yang perlu dipikirkan adalah posisi cut and fill lahan. Jadi di mana kita meng-cut tetapi hasil buangan tanahnya kita buat fill.
Lalu kontur kita lakukan analisis. Jadi yang pertama adalah posisi jalan ya. Kita mendeteksi di manakah jalan bisa kita buat, karena itu yang paling utama, karena ini lahannya adalah hutan belantara. Jadi kita merintis di mana posisi yang landai seperti ini. Kemudian kita menghindari tanjakan sehingga dibuat berbelok. Jadi walaupun berbelok melingkar, tetapi diharapkan mudah untuk naik. Jadi jalan utama seperti ini dengan jalan seperti ini. Lalu posisi bangunan kita sudah coba terapin plotting dulu di awal, uji coba. Di sini juga memungkinkan ada bangunan besar. Kemudian kantor kita lakukan di sini. Kita lakukan studi bentuk awal. Lalu dari penempatan ini kita tes apakah konsepnya sudah masuk atau tidak. Misalnya mengenai view. Kita lihat. Nah, ini bangunan di aula. Apakah view ini cocok atau tidak ditempatkan di sini? Apakah memungkinkan? Misalnya di sini memerlukan fill ya. Karena lerengnya terjal, jadi ada fill tanah. Lalu ini kantor. Nah, ternyata kantor ini view-nya bagus jika dari pintu masuk seperti ini kelihatan sangat menonjol jika kantor letakkan di sini. Demikian juga, jadi potensi site seperti ini kita tempatkan kantor di bagian depan site. Uji coba kita lanjutkan dengan mencari posisi. Jadi kita lihat, nah ini adalah posisi kantor dengan beberapa model perletakan. Pasti akan kita lakukan uji coba. Nah, ini jadi kantor di situ punya view yang menarik ya, keren posisinya. Ya, nah ini konsepnya. Jadi begitu masuk site akan terlihat kantor ini ya. Ini bagian belakang. Ini dilihat dari depan, dari samping satunya dari depan. Jadi posisi site itu dari pintu gerbang, kemudian dari atas kelihatan seperti ini bentuk site-nya. Nah, ini aksonometrinya. Nah, ini yang kita harapkan posisi terbaik untuk kantor. Sebelum mendesain bangunan, hal yang perlu dilakukan oleh arsitek adalah menganalisis site-nya, karena site-nya berkontur, kemudian akhirnya tidak bisa satu bangunan utuh, harus pecah, artinya masa banyak, maka kita harus menentukan di manakah posisi bangunan. Bangunannya kita pecah, misalnya untuk bangunan kantor. Nah, ini salah satu desain awal. Jadi makanya demikian. Polanya pun berbeda sini. Nah, yang utama di sini adalah kantor diletakkan di sini. Kemudian ada beberapa fasilitas bangunan lain dipecah ini mengikuti kontur. Tetapi secara gambar kelihatan tidak rapi ya. Dan ini harus kita analisis, misalnya ini dari depan, kemudian ini kantornya, view kantor, ini pemukiman. Jadi kita lakukan cut and fill, tapi banyak sekali cut and fill di bagian belakang gunung ini. Seperti ini dari atas, kemudian nah, ini alternatif awal dengan komposisi penentuan bangunan pada site seperti ini. Alternatif penentuan letak bangunan pada site yang berkontur pada gunung ini adalah seperti ini lagi. Ini adalah alternatif. Jadi seperti ini susunannya. Gedung utama kantor di depan sini,
kemudian ada beberapa fasilitas ini. Kemudian untuk pemukiman diletakkan berjejer gini. Pada kontur dibuat semacam grid supaya rapi, tetapi tetap dengan mengikuti pola kontur. Jadi yang tinggi ya tinggi, rendah rendah, hingga diharapkan cut and fill tidak terlalu besar, tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Jadi ini salah satu alternatif. Alternatif berikut seperti ini. Ya, ini dibuat alternatif desain kantor seperti ini. Jadi dari depan. Nah, ini adalah proses awal desainnya. Dibuat ini ala semi minimalis sebenarnya. Ini model kantor minimalis. Tetapi ada keinginan dari kalian karena ini letaknya di daerah, maka menggunakan bentuk-bentuk arsitektur tradisional. Oke. Berikut alternatif bentuk posisinya di sini. Ini adalah gedung kantor yang utama dengan model alternatif gini bangunannya. Nah, dari depan seperti ini. Iya, ini model bagus, cuman di sini perlu pengolahan site yang sangat besar juga. Kemudian di sini untuk musola ternyata di daerah yang paling turun landai, dan akhirnya diminta dipindah. Jadi ini sudah ada beberapa alternatif ini penentuan posisi bangunan pada site dengan beda-beda desain bentuk bangunan. Jadi pada proyek ini tidak bisa sendirian, harus banyak kepala, banyak arsitek, terutama arsitek yang muda. Ya, arahnya unik juga desainnya. Ini adalah desain gedung kantor yang terakhir, artinya disetujui klien. Tetapi untuk mendapatkan desain seperti ini ada prosesnya, tidak bisa langsung. Nanti setelah ini akan saya beberkan rahasia behind the scene-nya. Jadi gedung kantor ini adalah pemikiran alternatif yang didapat dari hasil presentasi, kemudian ada kerjasama tim, sehingga bukanlah hasil yang mendadak, dan konsep ini tidak bisa diganggu gugat karena nanti kalian akan lihat bagaimana prosesnya. Apakah kuliah di arsitek cukup? Pasti kurang. Kurang apa? Kurang pengalaman. Lalu bagaimana? Curi pengalaman. Di mana? Di channel ini. Pada site setelah kita tentukan posisi di mana bangunan untuk kantor yang utama, maka berikutnya adalah posisi fasilitas serta posisi pemukiman, artinya mes karyawan. Nah, untuk penyebaran kita coba di awal menyebarkan seperti ini mesnya. Nah, di bagian atas gunung, ya kan. Kemudian di awal dibuat jalan seperti ini karena ini area tertutup, sangat privat, tidak boleh orang luar masuk. Jadi kendaraan pun nanti akan diplot ada dua tempat, di depan sama di area
ruang bersama, jadi tidak bisa sampai ke pemukiman. Sehingga di kantor ini area untuk bekerja di bagian depan, tapi untuk privat area untuk hunian di bagian belakang. Ini adalah plotting untuk bagian belakang. Jadi area belakang site kita coba plotting beberapa masa. Setelah dilakukan analisis, ternyata disepakati bahwa posisi untuk area kantor adalah di bagian ini karena bagusnya view, kemudian akses, kemudian adanya zoning dan sebagainya. Sementara untuk model kantor ada beberapa alternatif. Ini dibuat seperti ini, model pecah, ada bangunannya dengan ada beberapa bidang. Jadi demikian, berjenjang karena site-nya seperti ini. Ini salah satu desain untuk bangunan kantornya. Nah, kalau dipandang dari bawah seperti ini, ya, ini model pertama. Ini adalah model kantor yang kedua. Lihat, dengan posisi sama. Ya kan, dicoba bangunan memanjang, walaupun sebenarnya masalahnya ini kelihatan memanjang begini sulit karena site-nya adalah berjenjang turun. Nah, ini sekedar konsep, tidak masalah, kita menampilkan dulu, ya kan, seperti ini dari depan bagus, tapi kalau dibuat berjenjang sulit, akan terjadi fill yang banyak sekali di sini kan. Nah, ini model kantor yang kedua. Model kantor yang berikutnya adalah seperti ini, model piramida, ya kan, sangat giant, sangat monumental, sangat gagah. Cuma dari depan bagus juga, gagah, cuma masalahnya sama. Jika posisi di sini akan membutuhkan banyak sekali fill tanah, mahal sekali biayanya untuk membuat konsep seperti ini. Ya, ini model ketiga. Lihat lagi. Jadi tim kami banyak sekali membuat model-model uji coba, sehingga akan didapat alternatif yang paling baik. Ini adalah alternatif gedung kantor berikut penyesuaian site-nya. Jadi dibuat berjenjang seperti ini. Nah, tetap dicoba model yang giant, tapi dengan adaptasi site-nya berjenjang turun, ya dibuat turun seperti ini. Nah, menarik konsepnya, cuma sepertinya mahal juga untuk membangunnya. Dari bawah kelihatan site-nya, wow. Ya, ini alternatif berikutnya. Kita lihat view. Jika memakai alternatif yang ini, kita coba animasikan. Iya. Oke. Nah, jadi kelihatan animasinya dengan alternatif yang ini. Ini adalah alternatif berikutnya. Lihat, nah, ini penggunaan pembentukan masa kantor. Coba melebar sama dengan mengikuti kontur berjenjang. Sementara di bagian belakang ada yang 2 lantai. Masalahnya adalah jika alternatif ini dibangun, maka akan sangat boros dari cut and fill. Lahan saja terlalu banyak fill ya. Karena di sini landai di belakang. Kemudian ini musola juga
terlalu banyak feel-nya. Apakah kuliah di arsitek cukup? Pasti kurang. Kurang apa? Kurang pengalaman. Lalu bagaimana? Curi pengalaman. Di mana? Di channel ini. Ya, setelah dilakukan presentasi kepada klien, ditetapkan zoning untuk meletakkan bangunan seperti ini. Jadi di bagian depan ini adalah gerbang masuk. Ini masih pemakai tugu. Kemudian di sini ada pertanian, pembibitan lahannya. Demikian untuk penghijauan lahan. Kemudian berkelok. Sementara di kantor itu tetapkan bentuk seperti ini. Di sini dibuat kolam untuk penampungan air. Jadi site ini tidak bisa menggunakan PDAM. Kemudian untuk sumur pun sulit. Akhirnya didapat dari penjernihan air hujan. Maka digunakan ada kolam di sini sekalian untuk view dan sebagainya. Kalau ini sudah mulai didetilkan. Nah, jadi alternatifnya seperti ini. Kemudian di sini ada musola diletakkan bagian belakang. Di sini juga ada parkir mobil. Jadi penggunaan mobil ini privat. Ada dua gerbang. Satu adalah gerbang di depan. Sini. Kemudian ada gerbang di belakang karena di sini memakai ruang pertemuan, artinya bisa mengundang tamu. Sementara untuk perkampungan ini memakai privat, jadi tidak bisa mobil. Ini konsep yang sudah disetujui klien, sisa dikembangkan oleh tim. Pada desain akhir itu kami coba plottingkan bangunan dengan side konturnya. Ternyata untuk memudahkan penggambaran, kemudian memudahkan teamwork kerja karena terdiri dari beberapa arsitek ataupun tim gambar, memudahkan penyajian gambar. Ini konturnya kami buat berdasarkan segmen. Nah, demikian. Berarti bagian depan ini satu segmen. Dan di sini satu segmen. Misalnya kita hapus. Nah, di sini adalah satu segmen juga. Jadi ini segmen utamanya kantor. Kemudian di sini ada segmen gedung aula. Nah, demikian. Ini ada segmen fasilitas. Ini ada segmen hunian. Di sini ada segmen rumah manajer, di sini ada segmen fasilitas helipad dan lain-lain. Jadi dari situ tadi kita membuat sistem. Ini yang sistem buat karena ini 9 hektar lebih. Kemudian site-nya yang kita kembangkan hanya separuh dari lantai, dari depan area pintu masuk yang landai sampai ke pucuk gunung atau konturnya. Sementara bagian belakang tidak bisa dibangun karena terlalu curam dan hutan lebat. Bagaimana penyajian konsep secara 2 dimensi? Nah, ini akan saya paparkan. Ini poster mengenai konsep-konsepnya. Jadi di site di sini kita akan coba mengembangkan pola grid, ya kan? Kemudian kita sudah lakukan survei lapangan. Jadi di sini ada view sekitar. Nah, dari sini didapat bahwa ketinggian kontur ini ada posisi yang paling tinggi dan di bagian belakang ini adalah lereng terjal sehingga tidak bisa dibangun. Nah, pada posisi yang tinggi ini ternyata view yang terbaik adalah di sekitar ini yang digunakan nanti untuk kantor. Jadi demikian. Nah, ini view-nya, view dari depan masuk menuju site itu posisi bangunan yang terbaik adalah di yang lingkaran merah, sementara posisi keluar juga sama. Demikian ya.
Jadi setelah melakukan survei di lapangan seperti ini, nah ini ternyata kita akan cek, wah di sini nih posisinya di tengah gunung yang terbaik. Ini sama, dari sudut satunya ternyata view-nya adalah dari puncak itu menuju ke area entrance, sementara di bagian belakang itu sulit untuk dibangun. Lalu penentuan pola bangunan seperti yang sudah jelasin tadi, hasil akhirnya seperti ini. Jadi di bagian side ini bagian depan saja yang bisa dibangun ya. Sementara penentuan letaknya adalah bagian depan ini adalah gerbang, kemudian pos di depan, sehingga di sini tamu hanya bisa di bagian gerbang dan masuk ke area privat. Kemudian ada nursery, ada parkir yang kedua di sini, kemudian ada kolam, area ada bangunan kantor, kemudian ada aula hall, sehingga di sini semi publik dan dibuat parkir kedua karena letaknya tinggi, sehingga di sini intensitasnya parkir juga dijaga sangat ketat. Kemudian di sini ada musola, kantin, rumah manajer, kemudian guest house dan barak, artinya pemukiman penghuni kantor, mes. Kemudian bagian belakang ada helipad, sementara ada gedung-gedung utilitas serta ada area untuk olahraga. Nah, di sini jadi zonanya keterkaitan, ada fasilitas yang privat di sini, kemudian ada fasilitas yang publik. Sementara konsep untuk posisi kantor dibuat demikian seperti yang diterangkan pada bagian awal tadi. Ini adalah penggunaan site. Dari analisa site-nya, penentuan ditentukan posisi letak bangunan. Ini juga sama, ada kesimpulan yang tadi, bagaimana bangunan-bangunan itu diletakkan pada site. Jadi ini masa banyak. Ini penyajian site plan seperti ini. Kemudian ini ada beberapa view, juga sama, view dari kiri, kanan, dan belakang site. Nah, ini adalah konsep ada gedung kantor. Jadi gedung kantornya ini di samping danau dengan konsep khusus adalah diminta green concept. Ya, ini kemudian ini desain awal. Ini adalah gambar render untuk kantor. Ini gambar-gambar penjelas. Nah, di sini adalah ternyata bagian belakang itu tidak bisa mobilitas mobil, artinya memakai area pedestrian dengan pergola khusus untuk area pemukiman. Kemudian di sini ada utilitas air, jadi air kotor itu ditreatment menggunakan kanal lalu ditampung pada kolam. Nah, kolam ini adalah kolam reflektif dan juga nanti bersifat kreatif karena di sebelahnya ada nursery, artinya penggunaan bibit untuk penghijauan. Ini adalah cuplikan view beberapa secara 2 dimensi yang didapat dari pembuatan 3 dimensi. Ini adalah desain konsepnya. Demikian saya sampaikan desain kantor Arutmin Indonesia, baik itu proses, konsep, maupun cara atau trik penggunaan 3 dimensi
ditambah dengan pemakaian konsep dari tim yang kami bentuk saat itu. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tunggu video berikutnya. Salam arsitek pintar.